Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Satu lagi video dari Ustadz Wafi yang menerangkan bahayanya hasil tesis ilmiah dari si raja stand up comedy itu. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu yuk videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanggapi video mengenai ilmu ma yata'allaq bil ansab. Jadi ilmu yang berkaitan dengan nasab. Setelah ini kita akan melihat ada salah satu tokoh, seorang kiai yang berbicara masalah nasab. Nah, kita simak dulu teman-teman, lalu kita tanggapi. Sekian dari saya. Kalau Ba'alawi atau Habib ini bener-bener sohih cucu Nabi, nggak masalah. Loh, ini nggak sohih kok. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Harus dibatalkan melalui pengadilan campur tangan negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah mendengarkan statement dari beliau. Sepertinya beliau adalah seorang kiai yang pro kepada pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk membatalkan nasab Ba'alawi atau Bani Alawi. Nah, inilah yang saya khawatirkan ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak mau diajak berdiskusi, bertabayun, ya, tidak mau berdialog, sehingga para pendukung beliau itu dengan mudah membatalkan nasab orang lain. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Karena membatalkan nasab orang lain ini berbahaya, teman-teman. Berbicara nasab tanpa mengetahui ilmu nasab. Makanya Rasulullah pernah bersabda, teman-teman ya, idza wusidal amruh ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan di bidangnya, bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Berani membatalkan nasab orang lain tanpa paham ilmunya. Gitu. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Para pendukungnya akhirnya mudah membatalkan nasab-nasab orang lain nantinya. Nah, beliau barusan di video itu dengan tegas mengatakan nasab Bani Alawi itu batal, kata beliau, tidak sahih. Padahal di dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, beliau ya, Kiai Haji Imaduddin ini memberikan referensi kepada kita untuk membaca kitab Umdatut Thalib. Ya, jadi kitab Umdatut Thalib ini juga termasuk yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin. Umdatut Thalib ini kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syahir Jamaluddin Ahmad Al-Hasani. Beliau ada di abad ke-8 menuju 9. Nah, di dalam kitab itu kan diterangkan apa sih yang disebut dengan sahihun nasab, apa sih yang disebut dengan masyhurun nasab, apa sih yang disebut dengan makbulun nasab, apa sih yang disebut dengan mardudun nasab. Mardudun nasab, nasab yang tertolak atau nasab yang batal, itu definisinya ada. Apa? Yaitu nasab yang tertolak adalah fahuwallazi idda'a ila qabilah wa lam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanihi thumma mana'uhu an da'wahu. Jadi contoh ya, begini, maksudnya itu begini. Saya mengaku-ngaku keturunan Rasulullah dari jalur Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib. Lalu kalangan Ba'alawi yang lain itu menolak pengakuan saya ini. Mereka Ba'alawi yang lain mengatakan bahwa saya bukan keturunan Ba'alawi. Begitu. Nah, ketika saya ditolak, pengakuan saya ditolak oleh kalangan Ba'alawi lain, sehingga kalangan Ba'alawi ini melarang saya untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Alawi bin Ubaidillah.
Maka kalau kasusnya seperti ini, fasara hukmuhu 'indan nasabah annahu mardudun nasab. Maka menurut pakar nasab, ulama nasab, kalau kasusnya seperti ini, maka nasab saya tertolak, kan begitu. Tapi ketika masih ada perbedaan antara ahli nasab, ada yang mengkonfirmasi bahwa saya ini adalah keturunan Rasulullah, ahli nasab yang lain menolak, masih ada perbedaan ya antara ulama nasab atau ahli nasab, masih berbeda pendapat nih, maka ini masih bisa disebut dengan makbulun nasab. Nasabnya masih bisa diterima dengan syarat ada 2 saksi yang adil. Begitu ilmu nasab itu, seperti itu. Makanya pahami dulu ilmunya baru berkomentar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Poinnya dari keterangan Ustadz Wafi tadi, bahaya. Kenapa? Karena si raja pelawaknya tidak mau diajak diskusi, menghindar dengan alasan harus dari Rabithah Alawiyah atau ada surat resmi utusan dari Rabithah Alawiyah untuk Ustadz Wafi. Dibaca ngeles, tidak komitmen dengan siap debat 3 hari 3 malamnya. Akhirnya para tim horenya jadi ahli nasab dadakan tanpa belajar ilmu nasabnya sama nafsu dan kebencian. Ilmunya cuma taunya sebenar apapun itu, pokoknya tidak boleh benar, harus dicari celah supaya salah. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Kata yang di video tadi, batal menurut raja pelawak yang paling ilmiah. Sebetulnya efeknya apa buat mereka yang membatilkan ini ya? Ingin popularitas, ingin dianggap pahlawan, ingin dimuliakan. Bisa aja sebetulnya, bisa aja mereka mendapatkan itu semua, tapi tanpa harus menjatuhkan orang lain atau kelompok lain. Tapi sekarang apa mereka mendapatkan itu? Kalaupun misalnya mereka merasa sekarang mendapatkan itu, tapi itu semua semu, hanya bersifat sementara. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang dengan cara menjatuhkan orang lain. Terlebih lagi saudara semuslimnya sendiri. Jadi mencari kebenaran atau mencari ketenaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.